Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da' amma ba'd. Hikmah nomor 75. Kami bawa Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-ata'iyah karya Profesor Dr. Yusri Rusdi di halaman 230, hikmah nomor 75, hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Khairu ma tatlubuhu minhu, utawi luweh baguse barang perkara tatlubu kang mencari sapa sira hu ing ma minhu dari Allah. Artinya yang terbaik yang kita cari dari Allah, artinya kita minta kepada Allah itu yang terbaik apa? Kita minta, ada minta kaitan duniawi, ada kaitan akhirat, ada kaitan kesehatan, ada kaitan urusan-urusan ibadah, kemudian urusan bisnis. Mana yang terbaik yang kita minta pada Allah? Iku ma perkara huwa kang utawi ya Allah iku talibuhu luru ma, memerintahkan ma mingka saking siro dari kamu, yaitu yang kita minta pada Allah yang terbaik adalah apa yang diperintahkan Allah. Misalnya sholat, apa yang kita paling baik minta kepada Allah? Yaitu bisa sholat dengan baik. Kita minta pada Allah apa yang terbaik? Kita lihat apa yang diperintah Allah. Allah perintahnya rezeki halal. Maka kita minta kepada Allah adalah yang terbaik dari rezeki halal. Kita minta kepada Allah. Nah, apa perintah Allah? Syukur. Maka kita terbaik adalah punya jiwa yang syukurnya stabil. Syukurnya tahan di semua keadaan. Nah, itu. Maka siapa itu? Yusri Rusdi, Profesor Syekh Yusri Rusdi menukil satu doa Nabi SAW. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami. Nah, ini minta. Ini tolab. Kita mencari kepada Allah. Tapi apa yang kita cari? Ala dzikrika, bisa istiqomah berzikir kepadamu ya Allah. Zikir perintah Allah. Nah, jadi yang terbaik yang kita minta apa yang terkait dengan perintah Allah. Wa syukrika, bisa syukur datang panjenengan, bisa syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, lan baguse ibadah datang panjenengan, bisa ibadah kepadamu ya Allah dengan baik. Nah, luar biasa. Dalam sebuah kitab Mausu'ah al-Kalimah wa akhwatiha fil Qur'anil Karim, sebuah ilmu ensiklopedi tentang kalimat Al-Quran dan apa yang
sama dalam tema dikaji secara ilmiah oleh Syekh Dr. Ahmad Ubaid Al-Kubaisi. Ya. Beliau ini secara kebangsaan, keturunan kebangsaan Irak, bermukim di Emirat Arab, di jilid 11 halaman 658. Ini ya kitabnya. Ada kata nuha. Nuha. Namanya nuha. Nuha itu artinya akal. Di sini beliau tafsirkan akal yang mencegah dari kebongkaran, dari kemaksiatan. Maka ada ayat Kulu wara'au an'amakum. Makanlah kalian dan mengembala rumput, memberi makan untuk binatang ternak kalian. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Semua itu sebagai tanda menunjukkan kualitas orang-orang yang punya akal. Nah, akalnya ini difokuskan apa yang diperintahkan Allah. Allah perintah makan. Makan untuk kehidupan manusia. War'au an'amaku, memberi makan binatang. Memikirkan kehidupan hewan. Jadi manusia ini berpikir dua. Kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan binatang. Nah, kita memohonnya kepada Allah ini, memohon bisa melakukan itu. Karena kita punya akal, dibekali akal bagaimana manusia bisa bekerja untuk kehidupan sendiri. Dan juga bisa berkontribusi untuk kehidupan makhluk lain, termasuk binatang. Nah, satu. Kemudian, kita diberi akal, al-aqlu. Akal di sini al-quwwatul mutahayyi'ah liqabulil ilmi. Sebuah potensi yang untuk menerima ilmu pengetahuan. Al-quwwatul mutahayyi'ah liqabulil ilmi. Maka di situ allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia apa yang dia belum tahu. Jadi manusia diberi akal oleh Allah. Berpotensi untuk mengembangkan, untuk menyerap, menerima ilmu yang sementara ini dia belum tahu. Atau dia belum mempelajari, atau dia belum mendapatkan informasi. Nah, bagaimana kita ini? Maka kita memohon kepada Allah, yang terbaik adalah memohon apa yang diperintahkan Allah, mencari ilmu. Ya Allah, berikan kami kekuatan mencari ilmu. Nah, ini kan cari ilmu perintah Allah untuk mengembangkan akal. Kemudian arusdu. Arusdu adalah kepintaran. Iktimalul akli, yaitu kesempurnaan akal. Kalau tadi pertama surat Toha ayat 54, yang kedua surat Al-Alaq ayat 5, kemudian yang ketiga arusdu, walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Dan sungguh-sungguh aku telah memberikan Ibrahim kepintaran yang ada pada dirinya. Al-Anbiya ayat 51. Nah, rusdu. Maka kita ini bagaimana? Kita mencari dengan zikir, dengan doa. Ya Allah, berikan kami rusdu. Kepintaran, kesempurnaan akal. Karena rusdu ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian at-tadabbur, mengangan-angan. Ini juga diperintahkan oleh Allah, surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an. Dan apakah mereka tidak mengangan-angan Al-Quran? Berarti kita mintanya kepada Allah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bisa mengangan-angan Quran. Karena mengangan-angan Quran perintah Allah.
Kemudian at-tafakkuru, berfikir. Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah dan mereka tidak berfikir di dalam diri mereka sendiri. Nah, ini kalau coba belajar anatomi misalnya, ya tidak ada kaitannya dengan Allah nanti. Anatomi dipelajari tetap, kedokteran dipelajari tetap. Al-Qanun fit Tibb, kitab kedokteran Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina. Al-Hawi fit Tibb karya siapa itu? Ar-Razi. Al-Hawi fit Tibb adalah kitab Tibbul Uyun, kedokteran mata misalnya, Tibbul Uyun. Nah, semua ini kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami bisa berfikir di dalam perkara yang Engkau ya Allah mengizinkan kami, meridhoi kami untuk kami fikirkan. Maka orang mukmin sejati itu orang yang pikirannya tidak berhenti. Mikir dirinya, mikir keluarganya, mikir orang lain, mikir dakwah, mikir agama, mikir masyarakat, dan sebagainya. Kemudian al-fiqhu. Tadi awalam yatafakkaru fi anfusihim, Ar-Rum ayat 8. Kemudian al-fiqhu, An-Nisa ayat 78. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Maka kenapa bagi mereka kaum ini hampir saja tidak memahami hadisan, berita. Tidak paham apa yang diberitakan Al-Quran, tidak paham apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, tidak paham apa yang diberitakan para ulama, tidak paham apa yang diberitakan oleh para kiai, ilmu, fatwa, sufistik, dan sebagainya. Nah, mereka ini berdoa kita berdoa, ya Allah berikan kami fiqih, al-fiqhu fid din, bisa memahami agama dengan baik. Kemudian al-ilmu. Al-ilmu, kalau tadi al-fiqhu, ayat tadi fama liha ula'il qawmi, fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. An-Nisa ayat 78. Sekarang al-ilmu ayat 65, wa 'allamnahu min ladunna ilma, yaitu Nabi Khadir alaihissalam diberikan karunia Allah dengan kesucian hatinya, dengan riyadhahnya misalnya, diberikan ilmu laduni oleh Allah. Al-Kahfi ayat 65. Maka kita memohon kepada Allah berilmu laduni dengan redaksi apa? Dengan redaksi ilham. Allahumma alhimna rusdan. Berikan kami ilham berupa kepintaran. Alhimna ilman nafi'a, ilmu yang manfaat, dan sebagainya. Ya, ini jelas untuk meminta kepada Allah dengan apa yang diperintahkan Allah. Nah, sebagai kasus, saya ambil kasus satu, Tuhfatul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, karya Zakaria Al-Ansari, jilid 4, halaman 216, 217, hadis Bukhari nomor 3729, di mana Rasulullah pernah mempunyai menantu. Menantu Rasulullah ini namanya Abul As bin Rabi' ketika Rasulullah belum menjadi nabi. Jadi belum menyerukan agama Islam, belum mendapatkan Al-Quran. Abul As sudah menjadi menantu Rasulullah. Jadi ini non-muslim ya, non-muslim. Tapi ini belum dapat wahyu ya. Kemudian Abul As ini, karena setelah Rasulullah itu menjadi Rasul, setelah Rasulullah menjadi Rasul, ya, Abul As ini pernah
berpisah dengan istri Nabi karena sudah ada Islam, sudah ada Al-Quran turun. Putri Nabi ya, Zainab tentu ikut abahnya. Abul As masih ikut orang kelompok lawan Rasulullah. Bahkan Abul As bin Rabi ini mantan menantu Rasulullah pernah menjadi tawanan Muslim karena dia di pihak musuh, ditawan oleh Muslim. Summa asarahul muslimun, kata Zakaria Al-Ansari As-Syekh, Yauma Badrin, ketika perang Badar, Abul As bin Rabi ini menjadi tawanan Muslim. Fafadadhu Zainab, kemudian Zainab ini mantan istrinya menebus mantan suaminya untuk dibebaskan dengan perhiasan, kalung diberikan pihak Muslim. Yang menebus malah Zainab sendiri, putri Nabi sendiri, menebus untuk membebaskan mantan suaminya. Nah, coba ini, bayangkan, renungkan nanti ya. Nah, bagaimana ini Zainab? Luar biasa kesolihan Zainab, mantan suaminya. Dengan perilaku ini, Abul As mendapatkan hidayah. Dia tawanan Muslim dari pihak kafir, ditawan oleh Muslim. Zainab mantan istrinya, putri Nabi, menolongnya. Nah, dengan menolongnya ini akhirnya, singkat cerita ya, pernah menjadi tawanan kedua kali dan lagi diselamatkan oleh Zainab lagi. Akhirnya fa'aslama, Abul As menjadi Islam, masuk Islam. Faraddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nikahih. Kemudian Rasulullah mengembalikan Zainab menjadi istrinya Abul As. Nah, ini luar biasa ya. Tapi Abul As ini tidak pernah menikah dengan wanita lain. Karena wasaraton Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi alla yatazawwaja alaiha. Nabi memerintahkan, nah, perintah Nabi, kamu tidak boleh nikah dengan wanita lain, sudah menjadi mantuku. Nah, Abul As ini teguh. Meskipun ketika perang dia pihak musuh Rasulullah, dia tidak nikah ke wanita lain. Nah, ini luar biasa ini ya. Maka inilah dia, apa yang dia inginkan dari syahwatnya, dari nafsunya, dalam hal ini masih mematuhi apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah berarti dia taat ya, dalam hal ini taat. Meskipun dia belum menyembah Allah, tapi taat pada Rasulullah mantan mertuanya. Nah, ketaatan inilah, jadi kita meniru Rasulullah. Karena Rasulullah itulah orang yang paling taat kepada Allah. Maka kalau kita minta sesuatu, apa yang diminta Rasulullah, itu cukup. Kita menginginkan sesuatu ya seperti apalah yang diinginkan Rasulullah. Itu nanti sudah sesuai dengan hikam. Yaitu ma huwa thalibuhu minka. Sesuai apa yang diperintahkan Allah dari kamu. Nah, termasuk Abul As ini. Kemudian, maka Sayyidina Ali ketika mau poligami dengan putrinya Abu Jahal, Rasulullah menolak, ya, tidak boleh putriku Rasulullah berkumpul dengan putri musuh, aduwillah, musuhnya Allah, yaitu Abu Jahal. Ini kasus pertama. Kasus kedua. Ya. Saya baca dalam sebuah kitab Murujud Dahab. Murujud Dahab wa ma'adinil jawhan.
karya Abul Hasan Ali bin Husain bin Adi Al-Mas'udi. Ya. Buruj Dahab. Ya. Ada kitab Buruj Dahab, Syuduratul Dahab. Ya. Kalau ini Buruj Dahab wa Ma'adinul Jauhar. Al-Mas'udi di jilid 4 halaman 2324. Ada sebuah kisah yang menarik sekali ini, yaitu Al-Muzani, ya, murid Imam Syafi'i. Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Al-Muzani ini punya murid namanya antik ini, Fakir bin Miskin. Anaknya fakir, ayahnya namanya miskin. Jadi orang punya nama miskin, anaknya diberi nama fakir. Jadi Fakir bin Miskin. Muridnya Imam Muzani. Imam Muzani menjadi saksi ketika Imam Syafi'i menjelang wafat. Imam Muzani menunggui. Ya. Maksudnya menjelang wafatnya menunggui. Apa yang dibaca Imam Syafi'i? Nah ini sebab ini kita renungi sesuai hikam. Kata Imam Syafi'i ditanya Al-Muzani, bagaimana pagi ini Kiai ya Aba Abdillah, kaifa asbahta ya Aba Abdillah? Bagaimana pagi ini Kiai? Imam Syafi'i mengatakan, asbahtu minad dunya rahila. Pagi-pagi persiapan berangkat meninggalkan dunia. Wali ikhwani mufariqah. Pagi-pagi persiapan berpisah dengan saudara-saudara. Wabika'sil maniyati syariban. Pagi-pagi untuk minum dari gelas kematian. Minuman yang ada dalam gelas kematian. Nah, Imam Syafi'i sudah terasa insya Allah akan meninggal dunia sebentar lagi. Nah, Imam Syafi'i ini diteruskan lagi kata-katanya ini yang disaksikan oleh Al-Muzani. Wala adri, tapi kata Imam Syafi'i, aku tidak tahu. Ilal jannati tasiru ruhi, apakah akan ke surga kembalinya nyawaku, rohku? Fa'uhanniha, maka aku bisa memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat, ucapan bahagia, ucapan yang enak-enak kepada ruh kami. Am ilan nari fa'uazziha, atau rohku ini justru berakhir ke dalam neraka yang butuh aku takziai, butuh aku hibur karena rohku dalam kesedihan. Kami tidak jelas, kata Imam Syafi'i. Tidak tahu, la adri, tidak tahu nasibku. Nah, luar biasa. Jadi Imam Syafi'i dengan ilmunya, dengan samudra ilmunya, samudra ibadahnya, samudra keikhlasannya, samudra amalnya, samudra kontribusi untuk kemanfaatan umat manusia di dunia dalam bidang hukum Islam. Nah, Imam Syafi'i hanya pasrah kepada Allah. Aku tidak tahu nasibku, neraka atau surga, surga atau neraka, tidak tahu aku. Nah, ini berarti Imam Syafi'i, ya Allah, inilah yang diperintahkan Allah. Kita persiapan, karena kita tidak tahu nasib kita, kemana kita nanti. Maka kita harus isti'dad lil maut, persiapan menghadapi kematian. Oleh karena itu, mencari kepada Allah, mohon kepada Allah, kita mohon bisa mempersiapkan diri dengan baik menghadapi kematian. Seperti apa yang dilakukan
Al-Imam, pemimpin madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Cukup dari kami, semoga barokah ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.